Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kemarin kita sudah memenangkan Coppa Italia ya, bukan memenangkan, artinya lanjut ke babak berikutnya melawan Parma. Dan tadi pagi Junior Inter juga mengikuti, juga sama dengan extra time ya. Tim Primaveranya Sifu juga menang 5-4 dengan extra time melawan Verona. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ini luar biasa, ternyata Pazza Inter itu hanya bukan untuk tim senior ya, juga untuk tim Primavera, timnya Sifu ya. Ini luar biasa, kalau sahabat Bob lihat highlightnya juga luar biasa sekali ya. Bahkan tim Primavera Inter tuh unggul dulu 2-0. Tapi akhirnya Verona yang Primaveranya juga unggul 2-3-2, akhirnya 3 sama. Dan udah perpanjangan waktu sahabat Bob. Dan akhirnya Inter Primavera menang 5-4. Ini luar biasa, mentalnya, mental juara. Dan harusnya intensitas dan semangat ini yang harus selalu ada di Inter, baik Inter senior maupun Inter junior sahabat Bob ya. Ini khusus untuk tim-tim mudanya Inter ya. Ini intermezzo gua aja ya sahabat Bob. Nah sahabat Bob, ini gua pengen bicara sedikit bagaimana tentang ya ini gosip-gosip transfer lah ya. Yang paling menarik adalah bahwa memang Inter harus menjual setidaknya satu nama besar ya untuk musim depan sahabat Bob ya. Jadi memang yang akan dikorbankan udah pasti, yang jelas udah pasti Dumfries ya. Kemarin kan ada isu-isunya bahwa Barella lah, Hakan lah ya, Otoro lah ya, itu mungkin tidak mungkin sahabat Bob ya, tapi nggak tahu juga ya. Tapi memang kalau dari sini, kalau kita lihat bagaimana informasinya ya menurut Sky Sport Italia, bahwa memang ya kalau Barella baru perpanjang kontrak, Toro juga perpanjang kontrak, Brozovic, dan kalau kita berbicara yang namanya Bastoni pakai 2024 habis kontrak, tetapi dia pengen bertahan dan sekarang lagi ada negosiasi antara perwakilan Bastoni dengan Inter sahabat Bob. Semoga aja ya, kita tidak pengen kehilangan pemain bintang, tetapi ya kalau kita berbicara Dumfries ya, kalau misal pun Januari ini dia pergi ya nggak ada masalah. Yang penting adalah Inter meminta 50-60 juta. Ya kita tunggu ya sahabat Bob, karena kan memang Inter perlu capital gain. Nah sedikit sahabat Bob, tadi gue baca di calciomercatoweb.com ya, bahwa memang ada salah satu artikel yang menarik ya menurut gue ya, sedikit lah gue kaitkan dengan Dumfries ini gitu, bahwa memang ya selama pandemi ya 2020, 2021, 2022, berarti sudah 3 tahun ya, itu pemilik bahkan Suning tidak ada menyuntikkan dana dari mereka ya, yang ada hanya utang kan. Kalau utang berarti kan klub yang berhutang gitu loh. Nah ini yang berbicara kalau kita misalnya pengen sesuatu yang besar ya, misal contoh kayak Inter pengen pelatih top, pelatih hebat gitu loh, pemain hebat, tetapi kalau uangnya nggak ada ya memang kita harus berbicara realistis gitu loh. Nah makanya sekarang seharusnya kalau kita berbicara yang namanya tim ya, harusnya menambah bukan menjual ya. Kalau Inter kan memang 3 tahun belakang ini kan memang menjual pemain untuk menutupi capital gain. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Nah makanya kita nggak tahu ke depan ini Inter seperti apa ya. Kita ya sebagai fans optimis aja gitu. Tapi ya menurut gue ini menarik ya artikel yang disampaikan, siapa namanya tadi ya? Nama dia Lapo De Carlo ya. Lapo De Carlo menurut gue sih menarik ya artikel ini gitu loh, bahwa Inter harus dilihat dengan lebih realistis. Ya memang ya kalau gue sendiri ya melihat realistis gitu loh. Tapi ternyata kalau lihat lagi ke dalamnya benar juga. Selama 3 tahun ini Inter tidak ada menyuntikkan dana dari pemilik. Hanya meminjam ke Oktri, terus ya mengandalkan jual pemain gitu loh. Nah ya semoga aja lah kita bisa berharap ke depan nih Inter lebih baik. Tetapi ya gue ya istilahnya membuka mata kita gitu loh. Jadi memang mau nggak mau ya Dumfries harus dijual. Tapi kita Junggu kecewa juga ya setelah Piala Dunia. Dumfries ini tidak seperti yang kita harapkan. Bermain di Monza dia menciptakan gol bunuh diri, bermain di Parma dia juga kurang bagus gitu loh. Jadi ya gua rasa ya sekarang aja Inzaghi sudah berpikir dia
lebih mempercayakan ke Darmian di sisi kanan sahabat Bob. Ya kita lihatlah, semoga aja, kalau gue berharap ya Dumfries dijual lah. Kalau 50 juta ya mungkin 40 juta gue juga lepas ya, karena kan udah untung ya Inter ya. Ini untuk Dumfries. Nah ini yang menarik sahabat Bob. Kalau sahabat Bob nonton video-video gue sebelumnya bahwa ya PSG udah nggak tertarik dengan Milan Skriniar. Tetapi sekarang ya ada berita terbaru lagi nih ya. Ya menurut La Repubblica ya, bahwa PSG menawarkan Milan Skriniar bonus masuk 12 juta jika dia meninggalkan Inter Milan dengan status bebas transfer ya. Ini sungguh menggoda sahabat Bob. Inter memberikan 6 juta bersih plus bonus jadi 6,5 juta. Bedanya hampir separuh ya. Nah, apakah Skriniar akan bertahan ya dengan kecintaannya Kurvanovic yang selalu menyanyikan bahwa dia adalah kapten kita satu-satunya dan mari bertahan, kan selalu begitu. Nah, apakah dia tergoda dengan gaji, tergoda bermain dengan Messi, tergoda bermain dengan Neymar gitu kan. Ya ini sahabat Bob. Jadi kita akan ya ini kita berbicara realistis juga ya. Kalau kita berbicara realistis juga ya, kalau mungkin kalau di gua di posisinya Skriniar ya mungkin gua pergi gitu loh dengan gaji yang 2 kali lipat. Terus juga kita berbicara yang namanya bermain dengan Messi, kapan lagi gitu loh, kapan lagi bermain dengan Neymar. Tapi ya kita nggak tahu gitu loh, apakah benar-benar Skriniar ini setia. Kalau dia setia, wow, kita salut dengan dia. Kemungkinan dia bisa jadi legendnya Inter ya, seperti Javier Zanetti. Karena ya kalau usianya masih 27 tahun ya artinya dia masih bisa bermain 7-8 tahun. Mungkin bisa bermain sampai usia 37 tahun ya, seperti Zeko, kenapa enggak gitu loh. Ya semoga aja, kalau kita ya gua sih masih optimis ya dia akan bertahan, tetapi nggak tahu godaannya PSG ini akan menggoyahkan Skriniar, kita nggak tahu. Tapi sebenarnya Skriniar tuh di dalam pikirannya dia udah tahu dia mau bertahan atau dia mau pergi. Sebenarnya dia udah ada jawabannya. Hanya dia yang tahu dengan agennya sahabat Bob ya. Kita tunggu aja ya sahabat Bob ya. Semoga aja. Nah, terus Inter Milan sudah kemarin di video gua sebelumnya gua bilang bahwa Perscours ya dari Torino itu juga diincar Inter, dan Scalvini ya sambil menunggu tanggrapan Skriniar dan De Vrij ya. Jadi memang Scalvini ini adalah target utama. Scurs ini juga bagus ya sahabat Bob ya. Tapi kalau gua bilang sebelumnya, kalau gua sih lebih senang Bekau ya, karena dia juga udah lebih berpengalaman di Udinese. Kalau Scurs ini kan baru dibeli diajak tahun lalu, baru setahun gitu loh, belum teruji juga bermain di tim besar gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja apakah benar-benar Skriniar, De Vrij pergi. Kalau ya kemungkinan Inter ya memang akan mengontrak salah satu dari mereka gitu loh sahabat Bob ya. Nah terus kalau satu lagi, Inter Milan lebih ingin menandatangani Perscours dari Torino daripada Chris Smalling. Jadi gini sahabat Bob ya, kalau De Vrij akhirnya tidak menerima kontrak Inter ya, Scurs ini akan diplot akan menggantikan De Vrij. Walaupun dia akan pergi bebas kontrak ya, kita nggak tahu duitnya dari mana. Kenapa? Karena Chris Smalling udah terlalu tua, kalau istilahnya diibaratnya udah satu generasi ya. Usia 33, tahun ini 34. Nah, sementara Scurs ini baru usia 23 tahun. Jadi pertimbangan Inter karena lebih muda dan juga lebih bagus ya, kemungkinan ini gitu loh. Tapi kalau misalnya akhirnya Skriniar pergi, ya itu Scalvini juga akan masuk gitu loh. Tapi ya kita tunggu aja lah bagaimana ini dua back Inter ini ya, yang belum tahu kejelasannya. De Vrij, Skriniar. Kalau Bastoni kita tahulah kesetiaannya seperti apa. Semoga aja sahabat Bob ya, kalau memang De Vrij dengan Skriniar bertahan, ya kita mungkin hanya perlu mencari pelapis. Tapi menurut gua ya, kalau menurut gua, nggak tahu sahabat Bob boleh komen ya. Menurut gua kita memang perlu ada perubahan di sektor back ya. Di musim ini kita udah kebobolan 24 gol di Serie A, belum termasuk di Coppa Italia, belum termasuk di Liga Champions. Jadi memang sebenarnya PR juga ya. Makanya Skriniar tetap minta gaji yang lebih besar ya. Tapi itu mempengaruhi penampilan dan konsentrasi Inter sebenarnya sahabat Bob, dengan berlarut-larutnya drama Skriniar dan De Vrij ya. Semoga aja ini, kalau memang kemarin agennya bilang minggu ini akan ada jawaban, semoga aja, dan itu adalah suatu kepastian gitu loh, bahwa ya kita juga akan ketemu dengan Milan di Supercoppa ya. Apalagi Milan kalah tadi pagi ya sahabat Bob ya. Nah kita akan bertanding melawan Verona. Semoga aja nanti kalau Brozo kemungkinan nggak akan tampil, tapi dia di Supercoppa ya. Kemungkinan Hakan dengan Barella akan dimainkan, tapi kita lihat nanti seperti apa kondisi terakhir. Tapi dia memang tidak cedera parah ya sahabat Bob ya. Kemarin gua sempat bahas juga.
Nah, sahabat Bob, ini seperti yang gua bilang, Lazaro ini kan bagus bermain di Torino dan sayang banget ini Inter juga harusnya dapat cuan tapi nggak jadi, cedera panjang 3 bulan. Akhirnya Torino akan mencari back lain dan padahal Lazaro ini kemarin udah ditawarin untuk dipermanenkan dan Inter akan bernegosiasi lah dengan Torino, tapi dia cedera. Gimana lagi sahabat Bob? Harusnya ini kan asetnya Inter. Kalau cedera kan mana mau pemain tim beli gitu loh. Kecuali dia sembuh dan balik lagi performancenya, kemungkinan sih akan dibeli lagi dengan namanya Torino sahabat Bob. Ya kita semoga aja lah. Ini menurut gua sih kurang bagus ya beritanya ya. Nah ini menurut legenda Inter Milan ya, Bergomi, dia bilang Inter memiliki jalan terberat di depan tim-tim Serie A, perburuan kelir Serie A. Jadi menurut Bergomi ya memang Inter masih masuk dalam perburuan juara, tetapi ya Inter yang paling berat di antara Juve dan Milan karena selisihnya 10, sementara Juventus dengan Milan jarak 7 poin ya. Kalau gue sih jujur masih optimis ya, tapi ya memang Inter harus menampilkan penampilan yang terbaik, konsisten, yang utamanya konsisten. Walaupun tidak bermain baik, bermain bagus, tapi tetap menang gitu loh. Bagaimana caranya? Kan itu gitu loh. Itu sebenarnya PR-nya. Nah PR-nya Inzaghi yang selalu gue bilang adalah kill the game ya. Inter menguasai pertandingan, banyak peluang, harusnya ya benar-benar bisa menjadi gol. Jadi ya kita kalau udah unggul 2-3-0 ya bagaimana mengontrol permainan supaya tidak kebobolan, supaya tidak disamakan bahkan kalah gitu loh sahabat Bob. Ini yang perlu benar-benar Inzaghi kerjakan buat timnya sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob, nanti gua rencana minggu akan live reaction lagi. Kemarin-kemarin ya kebetulan lagi ada banyak kerjaan jadi gua nggak bisa. Semoga aja sahabat Bob nanti kita akan coba live reaction melawan Verona, itu jamnya juga 2.45 ya, tapi minggu dini hari, jadi masih bisa lah kan. Kalau bagi sahabat Bob yang bekerja ini akan jauh lebih gampang ya, bisa tidur habis itu gitu loh. Nah ini sedikit resmi, wasit Michael Fabbri ya akan memimpin laga Inter dan Verona. Semoga aja tidak akan terjadi lagi kontroversi kayak Sachi kemarin yang sangat merugikan Inter sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja, semoga aja Inter mendapatkan 3 poin karena sebelumnya kan Juve akan ketemu dengan Napoli, terus juga Milan ketemu dengan Lecce. Semoga aja mereka semua kalah ya, kita tetap menang sahabat Bob. Jadi bisa pede dan tetap konsisten sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo!